kita nggak ngalami namanya Roh Kudus, kita nggak ngalami namanya kebangunan rohani, nggak ada hati yang berkobar untuk memberitakan Injil, nggak ada hati yang berkobar lagi untuk melayani. Semua seperti haus, semua seperti hampa. Ini yang berbahaya. Dan Alkitab berkata nanti jangan-jangan Tuhan berkata kepada kita, aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Orang-orang itu pada waktu dalam Matius pasal yang ke-7 itu dijelaskan, kami membuat mujizat dalam namamu, kami mengusir setan dalam namamu, kami melakukan penginjilan kemana-mana, kami berdoa, kami melayani. Tapi ketika Yesus datang kali yang kedua berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa bisa begitu? Tidak ada roh Tuhan, tidak ada Roh Kudus yang selalu hinggap, yang selalu diam bersama-sama dengan kita. Hidup kita bebas melakukan dosa, bebas melakukan pelanggaran, bebas melakukan sesuka hati kita. Padahal Tuhan Yesus mau datang kali yang kedua. Kita nggak tahu kapan. Tapi Alkitab berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudus. Pada hari terakhir dicurahkanlah Roh Kudus. It's time, ini hari ini, tahun ini. Amin. Itu dicurahkan kepada kita. Itu hanya diberikan kepada mereka yang mau, haus dan lapar akan Tuhan. Alkitab berkata bahwa mataku menerawang sampai ke ujung bumi, mencari orang yang bersungguh hati. Mencari orang yang sungguh hati, mencari orang yang berdoa seperti Hana, mencari orang yang berdoa seperti Elia yang punya kuasa, mencari orang yang berdoa seperti jemaat mula-mula yang tiap-tiap hari mereka membagi-bagi firman, tiap-tiap hari mereka bersaksi, tiap-tiap hari mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu yang Tuhan cari, bukan orang yang suam-suam kuku, bukan orang-orang yang berdiam diri, datang duduk diam, bukan orang yang seperti itu, tapi orang yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Saya ngerasa saudara bahwa tahun ini bagi kita tahun pemulihan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara dan saya itu dipulihkan. Bagaimana caranya? Harus responi Bapak Ibu. Jangan hanya sebagai menonton melihat. Jangan hanya mendengar kesaksian. Ada Tuhan di sini, tapi bagaimana respon kita? Datangkah kita berdoa? Datangkah kita baca firman? Datangkah kita untuk melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini? Itu Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya hanya sebagai penonton, nggak bisa lihat ini satu momentum bagi kita untuk kita bangkit sama-sama. Why? Kenapa? Mari kita sama-sama. Orang-orang yang dekat-dekat di sini, ayo berdoa. Yang jauh-jauh juga datang. Kita doa sama-sama. Ini waktunya Bapak Ibu. Tadi kami di Waringin cukup banyak. Kulihat bapak-bapak di situ lebih banyak daripada bapak-bapak di sini. 6 orang tadi bapak-bapak di situ. Jemaatnya cuman berapa kakak itu tadi? Cuman 5 kakak, 6 kakak di sana sekarang. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa luar biasa. Ya. Saya tadi terharu di sana. Mereka semangat semua. Kita perbaiki gereja ini, kita lakukan ini dan itu, kita lakukan ini dan itu. Itu luar biasa. Kita saudara, Bapak Ibu, halo. Ini waktunya kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Ayolah, semua kita melayani sama-sama. Ya, kita layani Tuhan sama-sama. Kalau kita sudah berdoa, Roh Kudus itu dicurahkan. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudus. Dicurahkan. Seperti yang tadi itu, tiba-tiba itu ngalami luar biasa. Tuhan Yesus sampai berbahasa roh, nggak tahu apa yang diucapkan. Itulah bahasa roh, nggak harus diajarkan. Tetapi dia rindu ngalami. Ada banyak orang-orang yang ngalami. Tante ini ngalami, kita ngalami. Saya pun kemarin minggu ngalami yang luar biasa. Itu Roh Kudus sedang dicurahkan. Tapi hanya berapa persen kita yang hadir, yang ngalami namanya pencurahan Roh Kudus itu? Hanya 3 orang, 4 orang. Kenapa bisa begitu? Kita nggak haus Tuhan. Kita merasa ya sudah biasa-biasa wae. Biasa-biasa asal maroi bamar minggu.
saudara nggak akan pernah kuat menghadapi situasi hidup ini. Perjuangan hidup ini nggak pernah kita nggak pernah kuat menghadapi semua perjuangan hidup kita. Itu pada hari terakhir dia curahkan Roh Kudus. Dan Yobel itu juga pengembalian tadi saya katakan itu mengembalikan semua hak kita. Hak kita. Tahun Yobel itu tahun pengembalian hak kita. Exodus milik pusaka. Tahun Yobel itu pengembalian semua apa yang menjadi milik kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita nggak mau terima, ya kita nggak ngalami itu. Kita nggak mau haus lapar akan Tuhan, kita nggak ngalami namanya pengembalian itu. Saya akan bacakan Imamat pasal yang ke-25. Ya, tahun ayat 11, tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri, dan tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu, dan tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Pulang ke tanah miliknya. Miliknya siapa? Yang telah diberikan di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Artinya apa? Yobel itu bicara tentang berkat rohani dan juga bicara tentang berkat jasmani. Yobel itu bicara tentang Allah menggenapi semua janjinya kepada kita. Yobel itu bicara tentang Allah mengaruniakan kita kasih karunia yang melimpah-limpah itu. Bahkan umat Allah berkata kepada orang Israel, mereka hanya memberikan hidup mereka pada tahun itu. Selama 1 tahun itu hanya beribadah dan beribadah dan beribadah. Dan Alkitab berkata mereka tidak kelaparan. Mereka tidak kelaparan. Mereka tidak bekerja, tapi makan dipelihara oleh Tuhan. Sebab tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah siapkan berkat yang berkelimpahan itu. Bahkan tahun yang akan datang pun Tuhan sudah siapkan kepada orang Israel. Itulah Yobel itu. Kenapa mereka bisa mengalami itu? Karena mereka taat melakukan kebenaran. Taat melakukan hukum Taurat Tuhan. Taat kepada perintah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tadi saya khotbah di sana ada 2 pilihan antara kutuk dan berkat. Allah berikan berkat kepada kita kalau kita mau melakukan kebenaran. Kita mendapat karma hukuman, kutuk kalau kita tidak melakukan kebenaran. Dua hal ini akan kita alami tergantung apa yang kita pilih. Kita mau pilih berkat atau kita mau pilih kutuk. Dan saya tahu tahun ini bagi kita untuk kita bisa mengalami keberkatan yang luar biasa. Amin. Amin. Kita mengalami pemulihan yang luar biasa. Pilihlah dan imani tahun ini adalah tahun berkat bagi kita. Ini Exodus. Kita kembali ambil milik pusaka. Apa yang kita punya? Apa yang kita punya selama ini yang Allah wariskan kepada kita, ternyata itu milik kita, kita belum terima, itu menjadi hak kita. Itulah Yobel. Kita akan mengalami berkat yang luar biasa itu. Saya selalu katakan bahwa gereja di sana, saya bilang kalau bisa tahun ini kita renovasi, kita pertahankan. Datang orang itu bilang tadi, Amang, kita pertahankan aja ini tanah, Amang, karena ini ku tahu tanah ini milik GBS katanya. Semangat mereka berapi-api. Luar biasa. Itu yang sudah tua-tua, jemaat yang lama-lama, mereka begitu berapi-api untuk kita bekerja bersama-sama di sana. Luar biasa. Jangan di sana maju, kemudian di sini mengalami kemunduran. Kita mengalami kemunduran, tapi kita akan mengalami kemajuan. Amin. Maju terus. Ayo, ibu-ibu yang muda-muda, come on, kita sama-sama berdoa. Yakinkan diri kita dan masa depan yang luar biasa. Jangan hanya berpikir mulu sukarijo udang bui mangan. Enggak. Tahun Yobel 1 tahun mereka enggak kerja. Makan luar biasa dipelihara Tuhan. Tapi posisinya bukan untuk makannya,
Bukan karena bermalas-malas, tapi karena benar-benar sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mempersembahkan, membawa korban syukur kepada Allah. Di situ kita ngalami tahun Yobel itu. Itu kerinduan kita sama-sama. Saya percaya kita akan luar biasa diberkati Tuhan. Saya terlalu yakin secara ekonomi, secara pertumbuhan jiwa akan datang. Jadi saudara, ini kerinduan kita bersama-sama, ya. Yobel, kalau kita belajar tentang kisah para rasul, Pentakosta, itu hari ke-50. Hari ke-50 itu adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus yang luar biasa diberikan kepada orang-orang yang ada di mana? Di loteng. Mereka ada di sana, sedang apa? Sedang menantikan hari yang ke-50 ini, hari pencurahan Roh Kudus. Artinya disiapkan bagi mereka. Satu hari itu mereka 10 hari, pada hari yang 49 hari, kepada hari yang ke-50 mereka menantikan janji Tuhan. Yesus berkata, kamu jangan kemana-mana, tinggallah di Yerusalem. Aku akan mencurahkan Roh Kudus. Itulah Yobel. Allah mencurahkan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, di tahun-tahun pertama, di minggu-minggu pertama, sudah ada yang mengalami di antara kita. Harus semua mengalami, katakan amin. Mengalami itu Tuhan. Jangan hanya kata orang, jangan hanya dengan kesaksian. Kok enak kali ya, bisa orang itu rasakan. Aku pun harus merasakan. Serius kau sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan berkati luar biasa. Coba Kisah Rasul 1 ayat ini ke-8. Ini dia tahun Yobel itu, Kisah Rasul 1 ayat ke-8. 1 ayat 8. Ya 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sampai di situ. Terima kuasa, otoritas. Molo bahasa Jawa ini kesaktian. Molo bahasa permelim, oma bahasa haguguun. Bahasa-bahasa dari yang lain itu banyak, itu merupakan satu kekuatan yang supranatural. Kalau bahasa Inggris ini dunamis, dinamik, yang luar biasa, ledakannya luar biasa, yang sampai berdampak sampai ke jauh. Kalau Roh Kudus itu turun atas kita, ada otoritas. Otoritas apa? Memerintahkan berkat-berkat Allah, memerintahkan iblis supaya pergi, memerintahkan segala apa yang kita tanam itu supaya menghasilkan. Itu kuasa. Ini tante ini udah disaksikan ubinya itu. Ubinya 3 bulan. Enggak sampai 8 bulan. Hasilnya 2 kali lipat kan? Padahal berengon nasa-nason dobonana ya. Kecil-kecil. Tapi kesaksiannya diperintahkan ketika dipupuk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kayak orang gila kan? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu kan? Dikimanuan tunggu dalam nama Yesus, dikimamanen bibitnya didoakan. Bibit dalam nama Yesus, aku mau tanam dalam nama Yesus tumbuh. Hasilnya 2 kali lipat. Kayak orang gila memang. Kalau ngikut Tuhan ini kayak orang gila. Nggak bibelunan di nacol marah. Ya, ya itu dia. Itu mempraktekkan kuasa. Dan hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Kalau nggak dipenuhi Roh Kudus nanti kayak anak-anak Skewa itu. Ya. Itu bahaya itu. Justru dikaromak. Ngusir setan demi nama Tuhan, tapi dia bukan pengikut Tuhan. Tahu? Dikaromak. Luar biasa. Itu yang terjadi. Jadi semua itu kalau dilakukan dengan dengan kekuatan dari Tuhan, otoritas dari Tuhan, itu bisa terjadi.
Tapi kalau mulut kita juga mengucapkan kutuk, kemudian dengan mulut yang sama juga mengucapkan berkat, bagaimana itu bisa terjadi? Nggak ada. Aliran air adalah aliran air. Aliran minyak adalah aliran minyak. Nggak bisa air bercampur dengan minyak. Air adalah air. Bagaimanapun air nggak bisa bercampur dengan minyak. Pasti ada pembatas itu. Gak mungkin lah dari satu sumber yang sama itu mengalir berkat dan kutuk. Gak bisa. Harus kutuk itu ya kutuk. Berkat itu ya berkat. Air itu ya air. Tapi kalau mulut kita masih kotor dengan kebun binatang, mulut kita masih memaki-maki orang, mulut kita masih mengutuki orang, mulut kita masih berkata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak membangun. Bagaimana mungkin mulut kita ini bisa menghasilkan berkat? Nothing, nggak ada itu semua. Makanya kita kadang, kenapa saya sudah berdoa sekian lama? Kenapa saya sudah berdoa menangis-nangis supaya ini? Tapi habis engkau berdoa, kemudian engkau ucapkan kata-kata kotor. Atau ketika engkau berdoa, ada sakit hati, kekecewaan dalam hatimu. Ketika engkau berdoa, habis itu engkau mengutuki orang lain. Dicampur aduk semua. Hola pocal lo campur aduk tabo. Nasi campur lo campur aduk tabo. Alai molo siapa mangat tahun sudah keluar kutuk, keluar berkat, keluar ini. Apa yang terjadi? Jadi bau busuk. Makanya ketika kita melakukan dengan tindakan iman kita pada waktu kita hidup dalam kebenaran, itu baru keren namanya. Saudara saya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Mulai hari ini kita mau berubah. Amin Bapak Ibu. Kita meminta Roh Kudus dicurahkan atas kita. Kita meminta Roh Kudus itu mengalir terus. Mengalir bagaikan tanah yang kering, merindukan aliran air. Bagaikan rusa yang haus akan air. Bagaikan penjaga yang menantikan fajar. Itu terus kapan ini? Dia pero matanya rio nggak mau dodokiba. Tapi dia berjaga-jaga terus. Seorang penjaga malam, dia merindukan fajar. Seorang pengantin perempuan, dia merindukan pengantin pria. Dinantikan terus. Karena sudah ketemu pada hari H, kok belum datang. Seekor rusa yang haus, dia akan cari terus air itu. Sebagaikan tanah yang terenganga terbuka menantikan air. Demikianlah kiranya kita. Supaya kita mengalami namanya keberkatan luar biasa itu. Alami dulu Roh Kudus, kemudian doa kita baru doa yang berkuasa. Katakan amin. Apa yang kita tanam, apa yang kita panen, apa yang kita kerjakan, yakinkan diri kita bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan berhasil. Jangan keluarkan dari mulut yang sama kutuk, dari mulut yang sama berkat. Gak mungkin itu bisa terjadi. Itu akan awan-awan semua, gak ada gunanya. Tapi jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Apa yang kita berkatakan itu bisa terjadi. Sejak zaman ini, zaman Kisah Rasul 1 ayat 8, Allah mencurahkan Roh Kudus. Sejak saat itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Jemaat-jemaat diberkati Tuhan. Dan mereka, apa yang mereka miliki ada milik bersama. Ketika rasul-rasul butuh uang, mereka kirim. Ketika rasul-rasul butuh dana untuk pelayanan penginjilan, ada. Ketika ada orang-orang miskin, jemaat itu memberikan apa yang mereka punya, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Itulah pelayanan-pelayanan meja yang dalam Kisah Rasul. Itu jelas semua terjadi kesempurnaan pekerjaan Tuhan. Sebagai baik bentuk koinonia, diakonia, dan semuanya berjalan bersama-sama. Jadi enggak timpang. Enggak ada orang mengatakan Kristen, dia orang cinta Tuhan, orang luar biasa mengasihi Tuhan, kemudian tidak diberkati. Enggak ada itu. Mereka pasti diberkati. Mereka pasti dicukupkan, dipelihara oleh Tuhan. Dan mereka terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu Kristen sesungguhnya. Pengikut Kristus yang sebenarnya. Jadi minta Roh Kudus. Musik maju ke depan. Minta Roh Kudus untuk kita bersama-sama hadir dalam pada hari-hari terakhir di mana Allah mencurahkan Roh Kudusnya. This time, ini waktunya, this year, ini tahunnya
tahun yang luar biasa untuk kita bisa ngalami namanya Roh Kudus.